bahasanya untuk hari ini jam 2 nanti ya harapannya Veda bisa memberikan yang terbaik lah. Kan gitu ya. Karena ini ada lagi bro. Banyak juga yang bilang, wah ini kenapa sih Veda kayak kemarin terakhir ya kita berkaca di Catalunya. Kenapa sih HRC ini HT Honda Asia Team ini pada waktu di pre-practice 1 Veda ini selalu 4 menit terakhir baru keluar dari pit. Ya kan seharusnya kenapa? Temen-temennya kan kenapa nggak di los aja? Kan itu kan waktunya itu hampir setengah jam. Itu kan yang menentukan nanti masuk Q1 atau Q2. Iya kan? Betul. Itu juga. Oh, itu yang dibahas pas pada waktu kualifikasi 1 Catalunya kemarin. Q1 kemarin ya. Kenapa dari 15 menit sisa 4 menit yang baru dikeluarin? Kenapa enggak ngejar time attack-nya dimulai dari awal gitu. Banyak yang komentar seperti itu. Ya, itu mungkin jadi satu strategi ya. Pastinya strategi itu kan muncul dari tim dan pembalap itu sendiri. Menyetujui nggak pakai strategi yang benar-benar efisiensi. Makanya kenapa 4 menit dikeluarin. Itu mungkin bisa mencatatkan time attack 2 lap terakhir. Kan kurang lebihnya gitu. Makanya ya Veda sendiri juga tahu lah batasan-batasan motor ini sampai mana atau betul-betul digeber habis. Karena kan bedanya kalau sudah time attack kayak pemakaian ban. Itu berbeda sama untuk race. Ya kan itu beda kan. Karena ini kan betul-betul yang dikejar time attack. Makanya itu ada strategi-strategi. Apalagi yang kita tahu namanya tim atau balapan kan sudah ada budget. Akhir pekan itu sudah ada budgetnya ternyata memang yang kita tahu mungkin kayak ya, termasuk makan per juga harus ibaratnya sampai konsumsi apa semua kan ada budget tuh. Juga mungkin ada salah satu strategi yang efisiensi lah bahasanya efisiensi. Jadi kalau memang kemarin tuh kalau saya lihat sih Veda yang penting sudah dapat race pace-nya walaupun dia di grid 20, makanya kemarin waktu Catalunya Bang Aco sendiri yakin dia pasti ada di 10 besar nih, terbukti benar. Kan gitu. Jadi yang penting memang pada waktu practice 1 ya kan habis itu latihan biasa ya kan. EP1 practice ya kan. Ya itu ada strateginya gitu loh, ada tujuannya lah intinya gitu. Kenapa Veda kayak mengulur waktu pada waktu kualifikasi itu kenapa? Karena itu ada strategi semua itu Pak. Prediksimu Bang, besok di Mugello itu kan kalau kita berkaca musim kemarin yo. Beda kan kalau teman-teman lihat kan ini apa namanya? Heboh juga di Indonesia. Karena musim lalu podium. Double lagi. Ya kan ada 1 race 2 kan. Tahu. Pandangan Bang Aco besok performa secara umum gimana? Performa secara umum ya pastinya ada di 10 besar. 10 besar lagi. Iya dong, pastinya. Bang Aco pasti. Tapi prediksinya tepat terus ya, 10 besar. Kenapa kita lihat itu tadi statistik ya. Karena kita tahu Veda ini benar-benar pembalap yang secara rapot dia tipe kalau di sekolah itu ya rapot itu kan nggak harus bagus jadi juara 1 atau podium, yang penting kerja keras, atau kalau di sekolah yang penting absen aja ya kan, rajin aja. Nah itu salah satunya Veda. Definisi anak baru yang rajin. Definisi anak Rocky yang baru masuk Moto3 tapi dia rajin mendulang poin ya kan, nggak harus juara 1 dan itu sudah cukup bagus kan itu. Makanya dari rapot itulah itu yang jadi di bekalnya dia nanti untuk balapan selanjutnya, atau nanti naik kelas ke Moto2 bahkan sampai MotoGP insya Allah ya kan. Itu sudah cukup bagus gitu. Jadi nggak perlu siapa sih yang nggak kepingin Veda ada di 3 besar di klasemen ya, tapi nggak kepingin, karena itu sudah luar biasa sekali ya. Termasuk kita lah, kita kan setiap minggu kan berharap ayo. Iya, makanya kan kita setiap ada seri pasti penilaian atau ekspektasinya kan juga
meningkat meningkat. dengan seiringnya seri-seri berikutnya. Oh iya, Veda ini mungkin bisa 5 besar atau bisa 10 besar kan, itu karena ada peningkatan konsisten gitu. Harapannya sih bisa kayak tahun kemarin waktu masih di RBRC. Iya. Harapannya itu. Jadi cukup kita nanti jam 2 kita lihat lah. Tapi aku baru ingat loh. Gimana? Seri Mugil itu pertama kalinya satu tag Baswedan. Tahun kemarin berarti. Tahun kemarin, sama almarhum. Benar. Itu pertama kali kita nyinggung. Sebelumnya kita nggak pernah. Iya. Kita selama sejarah satu track itu baru bahas pembalap Indonesia ya karena seri Mugello tahun lalu. Nah, ya memang trennya di tahun ini kan akhirnya kan hampir semua juga ya itu kembali lagi ke konten kreator FOMO-FOMOan yang katanya bilang gitu. Yang lagi berantem ya, yang tahu aja lah ya. Banyak ya. Ya kita tinggal lihat sudut pandang aja lah. Ini baiknya gimana ya, itu salah satu untuk dukungan buat Veda untuk seri-seri selanjutnya. Berharap dari kontennya Iwan Banaran bisa dilihat sama petingginya HRC. Ini lo ada masukan. Ya, ada masukan dari pengamat lah istilahnya, pengamat lokal. Kan itu maksud tujuannya kan. Mungkin ya nggak tahun ini, bisa tahun depan. Betul-betul, karena kan kita masih ada Ramadipa tuh. Ya, yang bisa Ramadipa, suksesornya Veda ya. Berarti nanti ini ya RBRC main juga nggak? Harus main ya? Main. Kan? Ya berarti bisa lihat ini Ramadipa juga nanti. Apalagi itu dapat tiket gratis tuh 1.000. Oh iya, di sponsor ini ya yang punya apa klub bola ya. Klub bola. Keren. Jadi itu juga salah satu bentuk dukungan kan. Dukung Veda langsung dari Italia. Ya Mario Aji, ada Ramadipa. Mario Aji masih absen kan? Oh iya, masih absen ya? Masih pemulihan tuh. Tapi nggak apa-apa. Untuk penggemarnya Marquez besok hari ini ya FP1 dipastikan ada kemungkinan ikut ya Bang ya. Kemungkinan nanti tinggal di medical check up. Ya, medical check up. Mudah-mudahan bagus. Terus untuk pembalap pengganti nih di Grace ini si Alex masih cedera digantikan sama Michel Piro. Benar. Ya kan yang kemarin juga menggantikan abangnya ya. Benar. Piro. Terus tadi LCR gantiin Zarko tuh ada Calcrucio. Oh Calcrucio ya. Itu sepuh kan itu? Iya. Salah satu pembalap sepuh juga kan itu. Bisa nanti. Memang ini jadi ajang juga banyak kayak perubahan livery. Oh ya, Honda sudah dipamerin tuh. Ducati ya. Ducati, oh ya benar. Dan ini juga tuan rumahnya Ducati, betul. Tuan rumahnya Ducati juga motor Aprilia kan, motor dari Italia. Ya juga tuan rumahnya ini pembalap Italia pada umumnya. Ya kan. Ayo berarti ini yang nanti menggebu-gebu bisa ditebak nih. Mungkin golongannya Marco Bezzecchi. Pasti itu. Terus ini Fabio Di Gia. Iya, itu lagi yang gendong Ducati itu sekarang. Penggendong Ducati saat ini ya kan, lewat PR46 tapi. Terus nanti ada si Pecco Bagnaia. Ya kan, yang lagi menggebu-gebu. Banyak kita lihat Enea Bastian ini ya kan dari KTM. Dia kan tadi di Gia ini ya. Banyak. Ya, termasuk banyak sama kayak Spanyol kemarin juga. Jadi mungkin pertarungan pembalap Italia bisa dipastikan panas ya. Karena semangat semua gitu. Ada Piro lagi masuk. Ada Piro ya. Piro orang Italia kan. Orang Italia itu. Ya. Ya itu juga kemarin jadi ada juga yang tanya ya. Ada yang tanya temannya Bang Aco nih. Gimana nih persaingannya Aprilia sama Ducati khususnya ya. Apalagi di Mugello ya. Di depan publik sendiri. Ya kalau Bang Aco sendiri sih lihat ini kan adanya Aprilia yang kalau dibilang sudah bisa mengalahkan Ducati ya, Aprilia. Kita lihat rival terdekat. Karena memang untuk tahun ini BCC dan Jorge Martin khususnya sudah bisa di atas. Oh sudah di atas angin ini 1-2 ini 1-2 ya kan. Jadi ada yang tanya lu kenapa nih Ducati nih bisa seperti itu Bang kan gitu ya. Kalau
kemarin saya sempat bahas. Ya kalau saya lihat sih ini ada di manajemen pembalap ya. Karena akhirnya Ducati ini proyek pembalap muda, pembinaan pembalap mudanya itu akhirnya kayak sudah kehilangan arah. Karena kita tahu sendiri BCC ini dulunya pembalap Ducati. Ya kan? Lepas ke Aprilia. Nah, di tahun ini juga banyak rumor pembalap gacornya Ducati itu bakal hengkang. Rumornya. Salah satunya Pecco. Pecco, terus Pecco katanya mau ke Aprilia. Gandeng sama BCC. Terus rumornya Alex Marquez mau ke KTM. Ya kan? Gia mau ke KTM juga. Sebenarnya sih mulai dari Enea Bastian ini itu yang sangat disayangkan, dia pindah keluar dari pabrikan Ducati. Nah, akhirnya Ducati sendiri sulit untuk mencari pengganti. Ini kan lagi unda-unda ini, si Bulega mau ditarik. Susah mau cari, bukan susah sih, dalam artian terbatas. Akhirnya pilihannya lebih terbatas. Ya itu tadi, makanya ya akhirnya Aprilia lagi menang banyak nih. Ducati ada masalah intern itu tadi ya kan di pedok karena Marquez belum bisa 100% ya kan. Harapannya ya sementara ya Pecco. Karena ada rumor-rumor kepindahan ini. Karena kalau dilihat secara mesin yang kita tahu kan Ducati sendiri kan sudah di freeze tahun 2024 ya. Karena itu kan konsesi ya kan. Kalau secara kita ngikuti nih, kita ikuti, berarti kan Aprilia itu baru 2 tahun ke depan bisa menyaingi motornya Ducati. Nah, ya kan gitu. Gimana kalau seandainya konsesi freeze di 2024 itu ditiadakan? Mungkin ya bisa nggak kejar lagi Ducati ini kan jauh. 2 tahun lebih unggul berarti kan gitu ya. Betul. Ditambah ya itu tadi, ditambah sama pembalapnya yang sudah nyebar. Ya Jorge Martin dulu salah satunya yang juara dunia, nyebar katanya mau hengkang juga kan. Akhirnya habis nih pembalap gacornya Ducati. Sudah habisan. Itu juga salah satu yang akhirnya kenapa Ducati mundur. Berarti selain faktor teknis mesin ada faktor SDM ya. SDM. Kalau dibilang motor Ducati motor juara itu. Mulai tahun 2020, mulai tahun 22, 23, 24, 25. Tahun berturut-turut. Nah, sedangkan yang dipakai motor ini kan sudah memang acuan motor-motor juara. Ya. Salah satunya itu. Itulah. Sama ada lagi nih gosip nih. Gosip apa nih? Gas, katanya untuk ini masih digodok ya. Ya. Semoga matang. Iya, masih digodok untuk tahun depan itu, yaitu lagi kembali ke efisiensi. Katanya di pit itu atau di box, pit box itu motor disediakan hanya satu pembalap satu motor. Di MotoGP. Tidak ada motor cadangan. Terus kalau tiba-tiba mendadak hujan? Ya, itu ganti ban. Ganti ban dong. Tapi bukannya tambah lama ya Bang kalau gitu? Iya, akhirnya. Jadi kayak Moto2, Moto3. Hanya satu motor aja. Tapi kompon bannya yang banyak. Ya, jadi sebenarnya itu mungkin ya itu sama seperti kayak Superbike. Superbike itu ada motor cadangan, tapi tidak ada di garasi, adanya di gudang. Mungkin di mobil itu ya, mobil ekspedisi ya. Mobil ekspedisinya. Jadi motor itu bisa kepake kalau ini benar-benar ada crash, seperti misalnya sasisnya bengkok sudah nggak bisa dibenahi lagi, atau sasisnya patah nggak punya alat kemarin, baru itu bisa pakai. Dan itu juga memang nanti ada regulasinya lah dibuat. Makanya musim depan ini lagi digodok. Karena tujuannya yaitu tadi supaya tidak ada arah yang berbeda antara motor-motor itu. Jadi tetap satu arah motornya. Kalau memang nanti jadi nggak ada lagi sistemnya yang flag to flag. Akhirnya kan nggak ada, jadi bener-bener ganti ban, restart. Kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau rusak
Kalau selagi masih bisa dibenahi. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin nanti dia tinggal izin lagi ke steward. Ke Eva. Bisa nggak kita ambil sasis dari Baru, gudang yang tersedia, kita rakit ulang lagi. Nanti dilihat sasis yang ada sekarang, oh ya memang nggak bisa, baru bisa kan, kita baru bisa ngambil. Kalau masih, oh ini masih bisa dibenahi, ya itu. Itu nanti tahun depan, rencananya 2027 ya, tahun depan berarti ya. Otomatis berarti SDM-nya juga berkurang. Wah, iya, Ya kan? benar. SDM-nya ya ada PHK massal kan. Ya, tapi mudah-mudahan jangan. Iya, mudah-mudahan jangan. Makanya yang pastinya itu, ini memang tujuannya untuk efisiensi. Tapi ya kembali lagi ya, kita sebagai penikmat, ya akhirnya itu pasti ada pro kontra ya. Pasti ada pro kontra, ada yang setuju atau tidak. Karena kalau dilihat acuannya untuk efisiensi, oke, masuk. Karena itu kan akan berkurang untuk biaya operasional. Betul. Ya kan, untuk kayak mekaniknya pasti berkurang. Benar. Ya kan. Terus pengembangan arah motor ini juga enggak ambigu jadinya, motor yang ini atau yang ini kan gitu kan. Biasanya ada plan A, plan B. Plan B. Jadi ya udah fokus di satu motor. Satu motor. Ya. Oke. Untuk efisiensi. Terakhir, prediksi-prediksian ya Bang. Kalau musim kemarin kan, kalau kita berkaca tahun kemarin, itu yang menguasai kan memang Marquez bersaudara nih. Marquez bersaudara. Ya, Marquez, Salek. Ya. Nah, yang posisi 3-nya yang beda. Kalau waktu di sprint kemarin itu si Pecco ya. Kalau yang di main race itu di Gia. Nah, istilahnya warga lokal Italia waktu itu masih podium, ya kan. Prediksi Bang besok di sprint sama main race nih, kan nggak bisa nih kalau kita berkaca sama lo, karena si dua manusia ini nggak ada gitu. Iya, yang satu cedera, yang satu baru comeback kan, si MM-nya. Jadi nggak bisa, istilahnya nggak bisa kita harapkan terlalu penuh dia terus tiba-tiba di Mugello menggila terus menang gitu kan. Gitu. Pandangan? Yang jelas ini Aprilia balas dendam ya. Oh iya. Karena kemarin nggak dapat hasil positif. Iya. Saya sih ngelihat BCC. Martin ada di 3, keduanya karena di Gia lagi gacor nih. Di Gia masuk. Iya, masuk. Sama kayak tahun kemarin lah istilahnya berarti. Itu di sprint. Jadi satunya BCC, kedua di Gia, ketiga Martin. Kalau di race ya? Di race-nya, nah ini bisa jadi pembuktiannya si Pecco. Ya. Pecco ini seharusnya ada di podium. Asumsi nggak sial aja kayak kemarin. Karena kemarin Pecco kan kalau kita lihat kan sial terus. Iya, ini lagi ada aja dramanya Pecco ya. Ya tapi mudah-mudahan di rumah aman lah. Tetap Aprilia, BCC. Ya mungkin di sini saya nambahin tetap si di Gia, ketiganya saya ganti Martin sama Pecco dah. Martin sama Pecco ya. Jadi Martin nggak dapat di race-nya. Nggak dapat di race ya. Karena Martin jagonya di sprint aja. Oh ya, jago ngebut ya. Ini siapa? Aco gimana? Peluang Aco, waduh ini Aco ini seharusnya Aco ini ya. Ini kesempatannya dia untuk bisa membuktikan, karena kan kompetitornya kayak nggak ada tuh, ya kan. Sekarang ada, cuman kan pastinya kan nggak 100% maksimal tuh. Tapi ya mungkin ya yang paling dekat musuhnya ya sama Aprilia itu. Iya, seharusnya ini pembuktian sih buat si Aco, karena sampai ini masuki seri ke-7, Aco sendiri belum bisa juara seri loh. Ya kan, ada apa? Tapi sprint udah ya. Sprint sudah. Nah, ini kan pembuktian di race-nya minggu ini. Jadi Aco ini ada sih peluang, ada. Tapi belum bisa. Masih berat lah ya. Iya, masih berat ya. Apalagi kandangnya Itali. Iya, benar. Iya. Ya, tapi balik lagi ya, kembali mungkin kalau misalkan motor KTM-nya lagi bagus, ada kemungkinan dia bagus juga. Iya, pastinya ngelawan. KTM ngelawan, apalagi di top speednya Mugello ini kan hampir 1,1 betul. Panjang loh. Lurusannya panjang Mugello itu. Kita tahu sendiri KTM top speednya gila loh. Iya, bisa 350-an loh. Iya, lebih bahkan.
teman-temannya kadang cuma berapa. Mesti dia salah satu yang bisa di top speed, meskipun bukan pencatat waktu tercepat. Benar. Kan itu nggak berkorelasi langsung kan sebetulnya. Makanya kayak kalau untuk membejek gas di trek lurus mungkin hampir semua balap bisa. Yang sulit itu ngeremnya. Iya. Ngeremnya di ujung. Ngeremnya tuh. Ya itu yang dipakai taktiknya Veda tahun lalu itu. Tuh masih di RBRC itu. Siapa yang paling telat ngeremnya itu yang paling telat ngerem kemungkinan nanti bisa podium. Ada peluang. Ada peluang mana? Kalau Aco ada di 10 besar pastinya. Masih ada harapan. Masih ada harapan di mana ya, tinggal lihat cuaca besok. Tapi insya Allah besok cuacanya bagus dan karena kan jam mainnya tuh kurang lebih sama persis sama Catalunya kemarin. Jam 2 atau jam 3 waktu setempat. Iya. Nanti jam 2 juga nih mulai Moto3. Ya Sobat Satu Trek dilihat aja nanti. Mudah-mudahan hasilnya terbaik untuk Vedaiga, untuk Muhammad Giantar Ramadipa ya kan, untuk Mario Aji GWS, itu aja dari kita. Semoga lekas sembuh ya, jadi biar bisa balap lagi. Terus juga untuk semua pembalapnya MotoGP dan juga pembalap favoritnya Bang Aco terutama. Mudah-mudahan tetap minimal bisa tembus podium lagi lah ya. Meskipun nggak di race-nya, paling nggak di sprint. Meskipun tadi Bang Aco juga nggak nyebut gitu loh. Iya. Di sprint aja nggak nyebut ini. Nggak nyebut. Nggak berharap, tapi kalau ada keajaiban ya sudah diterima aja, ikut seneng kan gitu kan. Iya. Oke, Sobat Satu Trek mungkin itu dulu. Pagi hari ini langsung tadi nggak ada pembukaan ya, karena kita random aja, nggak ada rencana syuting sebenarnya. Tapi karena memang waktunya mepet weekend dan Bang Aco tiba-tiba muncul di ruang podcast ya, kita langsung aja kita ajak podcast dadaan seperti ini. Kayak kemarin juga alatnya juga seperti ini ya, lebih enak mudah-mudahan. Dan format seperti ini Bang, sebenarnya harapanku sih lebih friendly lah, nggak terlalu formal kayak biasanya. Kita kan biasa soalnya duduk dibahas, yang bahas langsung datang-datang saya kena data. Tadi nggak langsung aja kita awali, nggak usah salam pembuka, nggak usah apa, ditambah sepeda itu aja. Tongkrongan aja. Kurang kopinya aja sebenarnya. Kurang kopinya aja. Ya, Sobat Satu Trek mungkin barangkali ada punya kritik, saran, pertanyaan, atau mungkin hal lain yang mau ditambahkan dari obrolan kita di pagi hari ini, boleh aja langsung tulis di kolom komentar. Saya Bang Lukas dan Bang Aco pamit undur diri. Sampai jumpa nanti setelah race ya kan. Nanti kita bahas lagi. Nanti di Mugello dapat nanti. Ya. Dan pastinya catatan kita tetap dukung Vedaiga Pratama. Dukung Veda. Hidup Veda. Besok lihat besok ya. Nanti kita kabar-kabaran aja ya. Oke. See ya.